Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kinerja kami dengan makalah berjudul Konsep Pembangunan Sektoral yang kami ambil dari jurnal Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Sektoral Unggulan dengan kasus Kabupaten Pasaman pasca otonomi daerah. Di sini, saya Fatasya Ardia Cahya Fitri akan menjelaskan bab pertama, pendahuluan. Yang pertama yaitu tentang latar belakang. Kabupaten Pasaman termasuk ke dalam salah satu daerah otonom. Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten di antara 19 kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Persentase PDRB dari 12 kabupaten Provinsi Sumatera Barat berdasarkan atas harga konstan 2000 pada tahun 2012. Kabupaten Pasaman berada pada posisi ke-9 dibandingkan dengan 19 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat. Menurut Tarigan, pada tahun 2006, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah, salah satunya dapat dilihat dari segi pembangunan sektoral, di mana pendekatan pembangunan sektoral adalah pencapaian sasaran pembangunan suatu wilayah yang meliputi seluruh kegiatan di kelompok atas sektoral, yaitu sektor primer yang terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan, dan penggalian. Kemudian terdapat sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri, pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih. Selanjutnya, sektor tersier yang terdiri dari sektor perdagangan, hotel, restoran, sektor pengangkutan, komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Perekonomian suatu daerah sangat tergantung dari sumber daya alam dan faktor produksi yang dimiliki dan berdasarkan PDRB atau perekonomian di suatu daerah atau kabupaten yang terbentuk dari berbagai macam aktivitas ataupun kegiatan ekonomi yang timbul pada suatu daerah. Apabila dilihat dari distribusi persentase, Sumatera Barat merupakan lapangan usaha berdasarkan atas harga berlaku pada tahun 2012. Distribusi persentase PDRB sektor pertanian Kabupaten Pasaman merupakan yang paling tinggi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar 54,10%. Yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasaman selama suatu periode tertentu tidak dapat terlepas dari perkembangan masing-masing sektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah Kabupaten Pasaman. Pertanian merupakan sektor untuk perekonomian di Kabupaten Pasaman. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dan signifikan dalam perekonomian nasional. Beberapa peran yang dimaksud yaitu kontribusi terhadap PDB, penyedia pakan dan pangan, sumber devisa, penyediaan bahan baku industri, sumber bioenergi, penyerapan energi, penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat. Hirschsprung dalam Todaro pada tahun 1989 menyatakan bahwa untuk negara atau daerah yang berkembang, pembangunan ekonomi tidak dilakukan secara serentak, namun dilakukan dengan penerapan sektor unggulan, di mana sektor unggulan ini akan memberi implikasi terhadap sektor-sektor lainnya. Yang ketiga, yaitu landasan teori penelitian. Pembangunan di suatu wilayah seharusnya dilakukan pada sektor yang merupakan sektor unggulan. Sektor unggulan sebagai penggerak sektor lainnya mempunyai keterkaitan yang sangat besar dengan sektor lainnya.
Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi daerah, perhatian dan fokus pemerintah kepada sektor unggulan akan memberikan dampak pada sektor-sektor pertanian maupun perekonomian lainnya secara simultan. Maka, perencanaan dan penganggaran harus tepat dan sesuai pada sasaran demi mewujudkan pembangunan ekonomi suatu daerah. Yang keempat yaitu metode penelitian. Metode penelitian dilakukan di lokasi penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pasaman. Data sekunder yang digunakan beberapa pada data perekonomian regional Kabupaten Pasaman seperti PDRB Kabupaten Pasaman dan APBD Kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan metode analisis yang terdiri dari analisis location question untuk mengidentifikasi sektor potensi wilayah Kabupaten Pasaman, yaitu menggunakan shift share analysis untuk menjelaskan kinerja sektoral pada suatu wilayah. Analisis deskripsi dengan dua pendekatan, yaitu dari sisi penerimaan dan dari sisi pengeluaran anggaran daerah untuk mengkaji kinerja keuangan Kabupaten Pasaman. Bab selanjutnya yaitu bab pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Yulviana dan Haris. Bab 2 mengenai sektor pembangunan daerah Kabupaten Pasaman. Kinerja keuangan daerah ditinjau dari sisi penerimaan Kabupaten Pasaman. Kinerja keuangan daerah ditinjau dari sisi pengeluaran Kabupaten Pasaman. Derajat kemandirian daerah. Keterkaitan belanja daerah dengan kinerja sektor pertanian, kebijakan anggaran daerah yang efektif dalam mendorong kinerja sektor pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulviana Agustin. Saya akan membahas tentang sektor pembangunan daerah Kabupaten Pasaman. Sektor yang dikategorikan sebagai sektor unggulan dari keseluruhan sektor yang ada di Kabupaten Pasaman yaitu sektor pertanian pada periode 2004 sampai 2012 dan sektor jasa-jasa pada periode 2004 sampai 2010. Sedangkan ketujuh sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan persewaan dan jasa perusahaan dari periode 2004 sampai 2012. Sektor pertanian adalah menyumbang terbesar dari seluruh sektor-sektor yang ada di Kabupaten Pasaman. Meningkatnya besarnya nilai pada sektor pertanian tidak terlepas dari sumber daya alam yang subur dengan masyarakat yang mampu memanfaatkan kekayaan alam yang ada dengan sebaik-baiknya. Di samping itu, Kabupaten Pasaman merupakan wilayah yang mempunyai potensi yang besar dalam mengembangkan sektor pertanian. Karena didukung oleh luas lahan pertanian, Kabupaten Pasaman yang berada pada urutan ketiga di Sumatera Barat, yaitu sebesar 9,37% dari luas pertanian keseluruhan di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, apabila pemerintahan dapat mempertahankan perhatian terhadap sektor pertanian, maka selanjutnya akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Pasaman. Selanjutnya, saya akan membahas kinerja keuangan daerah ditinjau dari sisi penerimaan Kabupaten Pasaman. Perkembangan derajat desentralisasi fiskal, derajat potensi SDA dan SDM, dan derajat ketergantungan daerah terhadap pusat di Kabupaten Pasaman dapat dikategorikan menurut hasil penelitian Agustina 2010, yaitu derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pasaman selama tahun 2004 sampai 2012 masuk dalam kategori sangat rendah. Rata-rata nilainya di bawah 10%.
10% pada tahun 2004 sampai 2007. Kemudian sangat rendah pada tahun 2008 sampai 2009, yaitu sebesar 0,01% dan 0,40%. Tetapi selama tahun 2010 sampai 2012 selalu mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 4,41%, tahun 2011 sebesar 5,71%, dan tahun 2012 sebesar 6,24%. Sumber penerimaan lainnya adalah dana bagi hasil pajak dan bukan pajak BHPBP. Suatu daerah yang mempunyai potensi SDA dan dapat memanfaatkannya dengan optimal, maka daerah tersebut akan dapat meningkatkan penerimaan BHPBP. Sementara apabila suatu daerah yang tidak mempunyai potensi atau tidak dapat mengoptimalkan sumber alamnya akan semakin tertinggal. Perkembangan derajat potensial sumber daya alam dan sumber daya manusia Kabupaten Pasaman selama tahun 2004 sampai 2012 masuk dalam kategori sangat rendah. Rata-rata nilainya di bawah 10%. Selama tahun 2004 sampai 2009, tetapi selama tahun 2010 sampai 2012 selalu mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2010 sebesar 6,89%, pada tahun 2011 sebesar 5,25%, dan tahun 2012 sebesar 4,99%. Sumber penerimaan pemerintah Kabupaten Pasaman lainnya adalah transfer dari pusat dalam bentuk dana alokasi umum DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Pelaksanaan mengakibatkan semakin besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah baik dalam pengolahan keuangan maupun pengembangan daerah. Selanjutnya saya akan membahas kinerja keuangan daerah ditinjau dari pengeluaran Kabupaten Pasaman. Alokasi belanja daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Perkembangan derajat belanja rutin Kabupaten Pasaman selama tahun 2004 sampai 2012 yaitu berfluktuasi. Rata-rata nilainya berada di atas persen, yaitu termasuk dalam kategori sangat baik, kecuali pada tahun 2006 senilai 49,63% dan tahun 2009 senilai 50% termasuk dalam kategori baik. Belanja pembangunan merupakan jenis belanja yang menghasilkan nilai tambah aset baik fisik maupun non-fisik yang dilaksanakan pada periode tertentu. Perkembangan derajat belanja pembangunan Kabupaten Pasaman selama tahun 2004 sampai 2012 yaitu berfluktuasi, rata-rata nilainya berada di atas 40% dan termasuk dalam kategori tertinggi, kecuali tahun 2006 yaitu senilai 50,37% dengan kategori sangat tinggi. Kinerja keuangan yang ditinjau dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa Kabupaten Pasaman mengalokasikan belanja daerahnya selama tahun 2004 sampai 2012 yaitu lebih besar untuk kebutuhan belanja rutin daripada belanja pembangunan. Selaras dengan hasil penelitian Agustina seluruh kabupaten di Indonesia bahwa alokasi anggaran belanja rutin lebih besar daripada alokasi anggaran belanja pembangunan. Kondisi ini jika ditinjau dengan analisis ekonomi mengenai perilaku birokrat dalam pemerintah sesuai dengan pandangan Weber yang dimodifikasi oleh
Niskanen yang menyatakan bahwa birokrat sebagai juga dengan orang lain adalah pihak yang memaksimalkan kepuasan melalui gaji, jumlah karyawan, reputasi, dan status sosial. Derajat kemandirian daerah. Derajat kemandirian daerah Kabupaten Pasaman selama tahun 2004 sampai tahun 2012 rata-rata nilainya berada di bawah 30%. Selama tahun 2004 sampai 2009 nilai berfluktuasi, tetapi selama tahun 2010 sampai 2012 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sebesar 20,34%, tahun 2011 sebesar 23,56%, dan tahun 2012 sebesar 28,26%. Derajat kemandirian daerah Kabupaten Pasaman tahun 2004 yaitu termasuk dalam kategori kurang tinggi. Selama tahun 2005 sampai 2007 termasuk dalam kategori cukup tinggi. Tahun 2007 dan 2008 termasuk pada kategori sangat kurang. Selama tahun 2010 sampai 2012 termasuk ke dalam kategori cukup tinggi. Secara umum, dari semua uraian data di atas dapat dijelaskan bahwa perkembangan kinerja keuangan daerah Kabupaten Pasaman selama tahun 2004 sampai 2012 masih menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Kabupaten Pasaman belum mampu untuk membiayai semua kebutuhan belanja daerahnya dengan hanya bersumber dari penerimaan PAD. Hal menunjukkan ketergantungan daerah Kabupaten Pasaman terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi, sehingga bisa dikatakan salah satu tujuan dari satu desentralisasi fiskal belum tercapai dengan optimal. Kemudian yang keterkaitan belanja daerah dengan kinerja sektor pertanian. Untuk mengetahui belanja daerah yang berpengaruh dalam mendorong kinerja sektor unggulan di wilayah Kabupaten Pasaman dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi. Dalam analisis korelasi, pada penelitian ini diketahui hasilnya menunjukkan hubungan yang positif dengan interpretasi sebagai berikut. Antara PDRB pertanian dengan belanja rutin yaitu berkorelasi tinggi dengan nilai 0,955 dan layu sebesar 0,00. Sehingga apabila belanja rutin meningkat maka akan diikuti dengan meningkatnya PDRB pertanian Kabupaten Pasaman. Yang F, kebijakan anggaran daerah yang efektif dalam mendorong kinerja sektor pertanian wilayah Kabupaten Pasaman. Untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pasaman, hendaknya kebijakan pembangunannya diarahkan kepada sektor-sektor yang memiliki keunggulan yang menjadi prioritas pembangunan. Pada penjelasan sebelumnya diketahui bahwa sektor unggulan Kabupaten Pasaman pada penjelasan unggulan Kabupaten Pasaman adalah sektor pertanian. Sektor tersebut diharapkan akan lebih mampu berperan dalam meningkatkan kemajuan dan perkembangan daerah. Peranan pemerintah daerah sejak dilaksanakan otonomi daerah semakin dominan sebagai implikasi dari pemberian kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah. Daerah dituntut untuk dapat mandiri melaksanakan pembangunan baik sisi perencanaan maupun sisi pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Diikuti dengan diskresi yang luas untuk membelanjakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Diharapkan agar anggaran belanja daerah akan benar-benar bermanfaat dan menjadi stimulus fiskal bagi perekonomian di daerah Kabupaten Pasaman. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat tergantung dari pengelolaan anggaran di daerah itu sendiri. Pada analisis sebelumnya telah diketahui bahwa kinerja keuangan di daerah Kabupaten Pasaman belum mampu untuk membiayai semua kebutuhan belanja di daerah dengan hanya bersumber dari penerimaan PAD. Begitu juga dengan selalu mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan ketergantungan daerah Kabupaten Pasaman terhadap pemerintah pusat yang masih sangat tinggi. Sehingga bisa dikatakan salah satu tujuan dari
fiskal belum tercapai dengan optimal. Pada analisis korelasi sebelumnya antar PDRB sektor pertanian dengan anggaran pengeluaran daerah Kabupaten Pasaman, diketahui bahwa anggaran belanja pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki keterkaitan yang positif dengan kinerja sektor pertanian. Sehingga semakin tinggi belanja daerah Kabupaten Pasaman, maka akan semakin tinggi pula PDRB pertanian pada Kabupaten Pasaman. Dari hasil analisis sebelumnya, diketahui bahwa derajat belanja rutin Kabupaten Pasaman lebih besar daripada derajat belanja pembangunannya. Begitupun dengan belanja rutin sektor pertanian lebih besar daripada pembangunan belanja rutin yang merupakan belanja yang bersifat konsumtif, sedangkan belanja pembangunan merupakan belanja yang bersifat investasi. Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman saya akan memberikan kesimpulan terhadap makalah yang kelompok kami berikan. Dapat disimpulkan bahwa sektor unggulan di Kabupaten Pasaman dari tahun 2004 sampai 2012 cenderung meningkat. Sektor pertanian yaitu sebesar 2,8 pada tahun 2004 dan 2,30 pada tahun 2012. Hal tersebut karena didukung oleh luas lahan pertanian Kabupaten Pasaman yang berada pada ukuran ketiga di Sumatera Barat, yaitu sebesar 9,37% dari luas lahan pertanian di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil analisis shift share pada tahun 2004 sampai 2012, laju pertumbuhan sektor pertanian dengan sektor listrik dan air bersih mempunyai peningkatan kompetitif lebih besar jika dibandingkan dengan sektor lainnya di Kabupaten Pasaman. Berdasarkan analisis deskriptif, diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal dan derajat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Kabupaten Pasaman selama 2014 sampai 2012 termasuk dalam kategori kurang tinggi, sedangkan derajat ketergantungan terhadap pusat termasuk dalam kategori sangat tinggi. Perkembangan derajat belanja rutin Kabupaten Pasaman selama tahun 2004 dan 2012 yaitu berfluktuasi, rata-rata nilainya berada di atas 50%, yaitu termasuk dalam kategori sangat tinggi, kecuali pada tahun 2006 senilai 49,63%. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.